Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Kurniawan, CGP Angkatan 7 Kabupaten Lombok Timur. Pada kesempatan ini akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru penggerak harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Dan untuk mewujudkan budaya positif bisa dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, membuat keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama adalah disiplin positif. Tujuan diterapkannya disiplin positif adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, sehingga anak dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Sebagai seorang guru, kita harus mampu memahami motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan yang kedua adalah untuk mendapatkan pujian, imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sehingga dengan memahami motivasi perilaku tersebut, guru dapat memilih jenis motivasi apa yang dimiliki setiap murid. Jika murid memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan pujian, imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi dari diri siswa masih berasal dari motivasi eksternal, sehingga guru harus berupaya menumbuhkan motivasi internal sehingga muncul dari dalam diri siswa pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan yang ketiga adalah posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua posisi pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi kontrol teman, keempat posisi kontrol pemantau, dan yang kelima adalah posisi kontrol manajer. Dari kelima kontrol tersebut, seorang guru harus berupaya menggunakan posisi kontrol yang kelima, yaitu manajer. Karena pada posisi manajer ini mengacu pada restitusi. Guru meminta siswa mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendorong siswa agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan yang keempat adalah keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dengan siswa. Dan keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan di kelas maupun di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ada 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, dan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tujuan penerapan segitiga restitusi ini adalah untuk menciptakan siswa yang bertanggung jawab dan mandiri. Koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 1.4. Dengan menjalankan budaya positif, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada anak dan menuntun mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Modul 1.2 dengan modul 1.4 kaitannya adalah budaya positif akan tercapai jika guru memiliki nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Dan koneksi materi modul 1.3 dengan modul 1.4 adalah visi guru penggerak adalah untuk mewujudkan budaya positif sehingga tercipta sekolah yang aman, nyaman, dan aman dan berpihak pada murid. Refleksi. Pertanyaan pemantik yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda dan di luar dugaan?
Saya sudah memahami tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Konsep-konsep tersebut harus betul-betul diresapi dan dipahami, kemudian diwujudkan dalam bentuk aksi nyata dan diterapkan di lingkungan sekolah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan adalah pemberian reward atau hadiah, karena sebelum mempelajari modul ini saya sering melakukannya. Ternyata hal tersebut memiliki dampak negatif terhadap siswa, membuat anak menjadi bergantung pada reward tersebut, sehingga anak baru merasa semangat dan termotivasi untuk belajar ketika diberikan reward atau hadiah. Ketika reward tersebut dihilangkan, motivasi belajar anak pun akan ikut hilang. Pertanyaan pemantik yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya lakukan selama ini adalah posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah, yang seharusnya sebagai manajer dalam menangani masalah siswa, kita menerapkan segitiga restitusi, sehingga anak diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Pertanyaan pemantik yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami adalah menerapkan segitiga restitusi kepada siswa yang sering malas, dan hasilnya siswa tersebut tidak pernah malas lagi karena selama ini dia sering malas karena sering dibully. Pertanyaan pemantik yang keempat, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Hal tersebut memotivasi saya untuk menerapkan budaya positif yang saya pelajari di modul ini di sekolah saya dan mengimbaskannya ke rekan-rekan guru yang lain. Pertanyaan pemantik yang kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik yang sudah diterapkan di sekolah saya yaitu sudah diterapkannya budaya positif keyakinan kelas, dan di sekolah kami menyebutnya dengan COC atau Code of Conduct, yang merupakan hasil kesepakatan antara guru dan murid, dan hal yang perlu diperbaiki masih belum konsistennya dijalankan oleh siswa maupun guru. Pertanyaan pemantik yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimanakah perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah penghukum dan perasaan saya sering kali merasa bersalah karena membuat sakit hati siswa yang dihukum. Dan setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol manajer, dan perasaan saya menjadi tenang karena bisa membantu dan memfasilitasi siswa terhadap masalah yang dihadapinya. Pertanyaan pemantik yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikkannya? Jawaban saya adalah pernah, tetapi hanya satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan mengatakan setiap orang pasti pernah berbuat salah, tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang menyadari kesalahannya kemudian memperbaiki kesalahannya dengan hal yang positif. Pertanyaan pemantik yang ketujuh, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal-hal lainnya yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah adalah adanya kolaborasi dengan seluruh warga sekolah, komite dan orang tua murid untuk menciptakan budaya positif, sehingga penerapannya tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah, sehingga akan menjadi suatu kebiasaan dan karakter yang positif bagi siswa.